Oke, selamat datang teman-teman dan juga Pak Arif yang saya hormati. Semoga Allah melindungi Pak Arif dan keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, mungkin langsung saja ya Pak Arif ya, tanpa membuang waktu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, saya akan mempresentasikan sedikit materi terkait materi yang sudah Pak Arif sempat sampaikan ya. Sampaikan. Ini tutup dulu. Nah, di mana kita setelah membuat form login dan beberapa isian di dalamnya seperti dashboard. Nah, di sini kita akan membuat fitur di dalam dashboardnya ini itu presensi teman-teman. Sebelumnya kita akan buatkan sesi dulu teman-teman, tabel sesi di mana di database Android Uncom yang nanti ini akan dikoneksikan tabel sorry kenapa ini tabel sesi ini teman-teman yang akan dikoneksikan ke dalam web ini teman-teman, web fitur dalam fitur sesi presensi. Adapun kodenya, terkait kodenya itu seperti ini teman-teman. Presensi kita mengincludekan, membawakan koneksi PHP agar file ini bisa terhubung dengan database teman-teman, begitu. Kemudian ada header biar selaras nih dengan semua yang ada di biar rapi lah, biar seragam gitu, biar semuanya dipakein topi gitu, bahasanya gitulah, atau pakai kacamata gitu, dimasukin header juga. Nah, dipakein sesi teman-teman, kita pakaikan sesi yang dimana kita harus masuk login terlebih dahulu gitu. Kalau kita belum login, nanti bakal ada peringatan Anda harus login terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa query yang saya inputkan, yang saya inputkan untuk memanggil atau mengolah data data yang ada pada database teman-teman. Kok gini dia? Oh iya. Nah, ini teman-teman. Sini kan ada query-nya teman-teman ya. Query untuk mengolah data yang ada pada database untuk ditampilkan di web teman-teman. Sini udah dimasukkan. Sebenarnya model-modelnya sama aja sih teman-teman ya. Ada section, div. Tentu saja kita menggunakan bootstrap teman-teman ya. Biar nggak lama kita nge-layoutin, kita tinggal pakai template dari bootstrapnya. Jadi ya tinggal tambah kasih nama class container, nanti bakal manggil kontainer yang ada di bootstrap kayak gimana gitu teman-teman. Kemudian karena kemarin mungkin sudah saya sampaikan ya gimana caranya masukin value, kayak misalnya kode kelas yang ada pada tabel itu kita masukkan. Susah buat ada apa nih, tutup buat sebentar ya. Dan habis itu di bagian PHP, di bagian akhir nih teman-teman, kan ini bagian kita ngebuatin layoutnya teman-teman ya, nge-layoutnya. Adapun bagian pengambilan database-nya ada di bagian sini teman-teman. Kita sesuaikan ini kode kelas, variabel kode kelas kita cocokkan untuk targetin dia ke kolom kode kelas yang ada pada tabel kelas, seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan ke sesi, kita masukkan ke sesi juga, kolom sesi, begitu seterusnya. Nah, adapun ini koneksi yang di bawah ini itu berfungsi untuk menyimpan sesi teman-teman. Yang dimana nanti kita bakal menginputkan query yang ada di sini teman-teman itu. Lalu kemudian kita akan ambil kita seperti biasa kita buatkan echo print kalau dia belum presensi gitu misalnya kan ya, seperti itu. Apalagi terus ya, apalagi ya,
oh oh di sini mungkin ya, di bagian sini teman-teman ya, di bagian variabel kode sesi ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini kan sesi kan ya. Kalau teman-teman lihat nih kode kelasnya ini kan kode kelasnya ini sesuai sama apa yang kita buat kan ya teman-teman ya. Kita buat kode kelasnya ya XP88F gitu. Adapun kode sesinya itu bakal di generate, oh kenapa nih bakal di generate, sebentar teman-teman ya, dia mati nih, kembali ke layar utama, gabung lagi sebentar, dia mati pak, sebentar pak, gabung sekarang lah. Pencet save. Nah lanjutkan teman-teman ya. Nah kode ini itu bisa di generate, bisa dibuat menggunakan function teman-teman yang kita taruh di file index teman-teman. File index bukan koneksi, sorry, di file koneksi teman-teman. Nah di file koneksi ini kita buatkan function namanya tuh generate random string, dimana function ini berfungsi untuk memberikan kode random secara random berupa bentukannya tuh berupa string teman-teman tuh. Jadi ntar pas kita inputkan data, kita ketik data, nanti bakal ada kode sesinya teman-teman, begitu. Adapun untuk demo webnya mungkin seperti ini teman-teman. Nah kita mau pakai siapa nih ya, misalnya kita mau pakai guru Nobugawa Oyabu nih ya, ini kan 000 ya, kita pakai 00 dengan password Onobu guys. Saya copy saja Onobu. Oke. Selamat sukses selamat datang gitu kan localhost. Nah kita akan dibawa ke dalam dashboard si Nobugawa Oyabu ini teman-teman. Ini kelasnya sudah ada datanya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, nah di bagian sini itu sudah ada kelas yang dimiliki oleh Nobugawa Oyabu ini, si Nobugawa Oyabu ini teman-teman. Ada dua kan ya, sama nih, sejarah sastra Shimizuka teman-teman. Itu peserta rekap resensi. Itu kita balik lagi ke home misalnya. Nah ini dia teman-teman, bagian presensi ini yang kita buat baru. Di bagian sini itu akan sesuai dengan apa yang ada di sesi nanti. Kita bakal buatnya di sini teman-teman. Kita membuatnya misalnya karena si guru ini, karena si Nobugawa Oyabu ini punya dua kelas, namanya sejarah sastra Shimizuka sama pemrograman tingkat lanjut. Kita coba aja nih teman-teman ya. Kita ada pilihannya ini teman-teman ya, pilihannya ada dua. Kalau kita buatin kelas lagi, nanti ada pilihannya ada 3 lagi teman-teman. Nah teman-teman ya, tuh sejarah sastra Shimizuka dan pemrograman tingkat lanjut. Di sini kan ada 4 teman-teman ya, ada 4 mapel yang dimana yang mengasuh yang mengajari mapel. Dari mapel-mapel di sini tuh berbeda kan. Yang di atas ada bahasa pemrograman 3, yang ngasuh itu Pak Arif gitu. Kemudian ada Pak Reza, dan kemudian ada Pak Nobugawa gitu, Pak Nobu. Nah Pak Nobu ini punya 2 kelas teman-teman. Makanya di sini di bagian tambah sesi ini kita ada pilihan 2 teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian sini nih, di bagian ya ya, di bagian pilih, nah kelas nih, nah bagian ini nih, pilih kan kelas nih, itu sudah disesuaikan perulangannya kelas as a key as value yang nanti ngambil data dari kelas ini teman-teman. Value nya diambil dari kelas ini teman-teman. Itu lanjut lagi sesi 1, sesi 4 misalnya, sesi 4, sesi
5 lah. Materinya misalnya apa ya, coba aja deh, jangan sejarah Shimizuka berarti tentang kelahiran sang legenda, misalnya kelahiran sang legenda Shimizuka. Bahasanya bagaimana salah, bahasanya itu tentang kelahiran tentang kelahiran sosok penting yang ada pada legenda Shimizuka di Jepang. Ini nggak salah ya teman-teman ya, sebenarnya nggak ada sih, saya nggak salah aja ini. Kirim teman-teman, tes kalau silakan presensi tes. Kalau kita lihat teman-teman di sini tuh ada teman-teman, udah muncul 3 teman-teman ya, ada kode baru teman-teman. Tadi kan ada 2 kan ya, karena kita inputkan data, dia bakal ke koneksi, bakal diolah, ditaruh di database kita teman-teman, begitu. Mungkin cukup sekian ya Pak Arif ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf terkait presentasi. Besok kita akan lanjutkan ke bagian QR code ya. TS semangat. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.